Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tarawih kita, salat isya kita, puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ramadan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala, maka memaksimalkan Ramadan menjadi sebuah keharusan. Mengapa demikian? Sebab ada satu konsekuensi yang akan kita terima apabila orang muslim Islam tidak memaksimalkan Ramadan dengan sengaja berleha-leha, bersantai-santai ria, bahkan naudzubillah min dzalik, bahkan terkesan seperti menantang Allah Subhanahu wa taala, tidak berpuasa di siang hari misalnya, maka siap-siap orang yang semacam itu adalah orang yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini manusia itu pasti menginginkan kebahagiaan. Di dunia ini setiap insan manusia pasti inginnya adalah bahagia. Dan setiap yang ingin bahagia harus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab syariat Islam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang peruntukannya adalah untuk menghadirkan rasa bahagia. Liyanalus sa'adah fi ma'asyihim wa ma'adihim. Jadi aturan-aturan Allah, perangkat-perangkat ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu prinsipnya adalah untuk menghadirkan rasa kebahagiaan di dalam diri kita. Maka kalau kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah, kita sudah menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita sudah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, namun tak kunjung juga bahagia, maka catatannya bukan karena Allah yang ikrar akan janjinya, bukan karena syariatnya yang salah, namun kita yang melaksanakan mungkin tidak sesuai dengan aturan dan standar yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait orang yang ingin bahagia, dalam kitab Nasaihul Ibad diajarkan ada 3 sifat yang harus ada. Jika manusia mempunyai sifat ini, 3 sifat ini, maka orang tersebut pasti akan bahagia. Apa itu? Yang pertama, sifat qalbun alimun. Yang kedua adalah badanun sabirun. Yang ketiga adalah al-qana'atu bima fil yaddin. Yang pertama, orang ingin bahagia, yang pertama harus punya sifat qalbun alimun, hati yang senantiasa merasa. Apa yang dirasa? Para ulama menjelaskan merasa di sini adalah merasa selalu bersama-sama dengan Allah. Merasa selalu bergantungnya hanya kepada Allah. Merasa bahwa diri kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah bergantungnya kepada Allah, maka insya Allah seluruh masalahnya akan selesai. Orang kalau sudah bergantung, berpasrah dirinya hanya kepada Allah, maka apapun yang ada dalam dirinya pasti dia akan syukuri dengan baik. Ingat, bukan soal nikmat yang sampai kepada kita itu yang kurang, akan tetapi mungkin volume daripada syukur kita kepada Allah yang kurang. Teringat dengan satu pesan di sini, tadi ada saya baca, agar supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan melihat nikmat orang lain. Tutup mata kita, jangan melihat nikmat orang lain. Sebab apa? Orang yang bersyukur itu akan senantiasa dia bertanggung jawab akan dirinya. Orang yang bersyukur itu akan senantiasa dia pikirkan bagaimana mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja misalnya ada Mas Anton. Mas Anton diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 60 tahun. Diberikan aset oleh Allah Subhanahu wa taala 2 rumah, 1 istri, 2 mobil, dan 3 orang anak.
Maka Mas Anton itu kalau dia fokus kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya, maka dia akan berpikir bagaimana caranya mensyukuri ini semua dan bagaimana cara mempertanggungjawabkan ini semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika melihat ada orang yang lebih tinggi, dia tidak heran. Ketika ada orang lebih mungkin di atas secara kasat mata, dia tidak silau. Kenapa? Itu semua semakin tinggi nikmatnya, semakin banyak nikmatnya, maka akan semakin banyak juga pertanggungjawabannya nanti kelak di akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah manusia-manusia yang bersyukur, qalbun alimun. Hati kita selalu merasa tenang. Hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi seorang koruptor itu bukan orang yang tidak tahu, hadirin. Mereka itu orang yang faham, mereka orang yang cerdas. Tapi dia tidak punya sifat qalbun alimun. Dia merasa Allah tidak tahu. Dia merasa tidak ada pasukan-pasukan yang namanya malaikat. Dia tidak pernah merasa bahwa ada pengawasan Allah yang hakiki. Sehingga apa sih? Mereka tahu bahwa itu salah, tetap dia kerjakan. Kenapa? Karena tidak punya sifat qalbun alimun. Kemudian yang kedua, sifat yang akan membawa kita menjadi bahagia adalah sifat badanun sabirun, mempunyai sifat sabar. Badan kita bawa untuk senantiasa bersabar. Mencari nafkah gak enak, sabar. Menjadi seorang suami harus menafkahi, gak enak, sabar. Membawa badan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gak enak, sabar. Subuh-subuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan subuh datang. Kemudian yang enaknya, yang asyiknya, badan kita itu kita istirahatkan, tempelkan saja kepala kita itu dengan bantal. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Badanun sabirun. Senantiasa sabar. Ajak badanmu untuk sabar. Orang yang sabar itu insya Allah dia akan menemukan rasa bahagia dalam dirinya. Kenapa? Karena orang yang sabar tadi sama, tidak silau dengan orang lain. Orang yang sabar itu tidak silau dengan kepemilikan orang lain, orang yang sabar itu. Dan kemudian orang yang sabar itu, kalau selama ini kita ketahui bahwa orang sabar itu hanya untuk orang-orang yang kena musibah, salah. Orang sabar itu semua manusia di dunia ini harus punya nilai sabar. Kenapa? Orang miskin diuji dengan kemiskinannya, sabar. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, sabar. Orang berilmu harus diuji dengan ilmunya, sabar. Orang yang bodoh harus diuji dengan kebodohannya, sabar. Semua kuncinya adalah kesabaran, cuman bentuknya saja yang berbeda-beda. Seorang office boy, dia akan diuji dengan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ujian dan kapasitasnya. Seorang atasan pimpinan kantor, dia juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Modelnya saja yang berbeda. Tapi hakikat dan prinsipnya manusia hidup di dunia ini akan menempuh yang namanya ujian. Orang yang bahagia adalah orang yang selalu sabar dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya gaji segini, ya sudah, alhamdulillah. Upayakan, minta ke Allah, minta ke Allah, minta ke Allah. Maka insya Allah akan hadir rasa sabar. Akan hadir rasa bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, sifat al-qana'atu bima fil yadin. Al-qana'ah ay birridha, menerima. Bima fil yadin, dengan apa-apa yang memang sudah ada di tangannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama. Jangan pusingkan dengan punya orang lain. Jargonnya tadi sudah ada di situ, saya baca. Ya. Kita harus ingat, hadirin yang dirahmati Allah, yang ada di rekening kita itu belum tentu milik kita. Jangan pun itu, nasi, satu piring nasi itu belum tentu jadi milik kita. Bahkan nasi yang sudah kita ambil, yang hendak masuk ke dalam mulut kita, itu pun belum tentu milik kita. Terkadang entah jatuhlah, atau nasinya jatuh, dan wallahu a'lam bimuradih. Allah yang maha tahu bagaimana cara mengambilnya. Jangan kita berpikir bahwa dengan kita senang dengan pemilikan orang lain itu kita lantas menjadi bahagia. Tidak. Tapi justru agama mengajarkan al-qana'atu bima fil yaddin, menerima qana'ah, ridho dengan apapun yang telah diberikan oleh Allah yang memang sudah jadi milik kita. Allah berikan kita sehat, barangkali sababiahnya karena kemarin kita makan makanan yang sehat. Artinya makanan-makanan sehat itulah yang sejatinya milik kita. Allah memberikan mata kita sehat,
Barangkali karena mungkin selama ini kita menjaganya, dari sebab itulah Allah yang berikan itu semua untuk kita. Kita bahagia dengan mata yang sehat. Allah berikan rumah tangga yang kokoh. Barangkali memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu semua dari sababiah kita sabar dari atas itu semua. Artinya apa? Yang sudah di tangan kita itu yang kita syukuri, hadirin. Yang sudah memang ada di tangan kita, yang sudah punya kita, itu yang harus dijaga. Mensyukurinya bukan hanya sekadar mengucapkan saya bersyukur, tidak. Bersyukur di sini maknanya apa? Yang sudah ada pada diri kita, maka kita kembalikan itu semua kepada Allah dengan inqiyad dan wa ta'atan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh dikatakan bullshit kalau ada orang mengatakan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tapi perbuatannya, tindak tanduknya jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang hartanya banyak, uangnya banyak, asetnya banyak, mobilnya mewah. Barangkali aset-asetnya itu luar biasa. Belum yang emas, belum berupa uang dan sebagainya, tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Catat, itu bukan anugerah, tapi itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istidraj? Istidraj itu yang paling mudah dipahami adalah ujian Allah Subhanahu wa taala, tapi bentuknya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Anda di dunia aku kasih. Oke, Anda di dunia aku berikan. Oke, diberikan semuanya, tapi nanti ketika di akhirat tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bahagia, maka 3 sifat ini harus ada. Yang pertama, harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya tindak tanduk kita ini tidak kelewat batas, agar tetap sesuai dengan koridornya, maka insya Allah bahagia. Yang kedua, badanun sabirun, ajak badan kita untuk bersabar. Tanamkan dalam diri kita sabar dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-qanaatu bima fil yadin. Terima saja, syukuri saja dengan apa-apa yang memang sudah ada di tangan kita. Maka insya Allah kalau ketiga itu ada dalam diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bahagia dunia wal akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.